Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayolah hafidhahullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah insyaallah melanjutkan pengajian kita membaca kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Taib. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan seputar syurutul qudwah ya, syarat berqudwah. Syarat menjadikan seseorang itu sebagai imam di dalam sholat. Jadi kalau kita mau sah sholat jamaahnya, kita menyandarkan sholat kita kepada orang lain, maka itu ada syaratnya supaya sah. Ya, kemarin ada 11 gitu ya. Ada 11 syarat. Nah, kita masuk pada syarat yang ketiga pada malam hari ini. Setelah di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bi ulumihi fi darni amin. Berkata penulis Allah, syarat qudwah yang ketiga, syarat bermakmum yang ketiga adalah wa an yakuna makmuman. Ya. Imamnya itu bukan makmum. Artinya nggak boleh kalau sama-sama makmum. Nah, maknanya bagaimana? Kata beliau al-makna, maknanya anna thalitha min syuruti sihhatil qudwati. Bahwasanya yang ketiga dari syarat sah berqudwah, syarat sah bermakmum yang ketiga adalah Allah yakunal imamu makmuman halal iqtida'i bihi. Imamnya itu bukan seorang makmum halak tidak ibihi ketika atau pada saat berkuduah dengan imam tersebut. Jadi pada saat kita menjadikan seseorang itu sebagai imam, dia statusnya bukan makmum juga. Kenapa? Listihalati kaunihi tabi'an wa matbu'an fi waktin wahidin. Karena listihalati kaunihi. Karena mustahil kondisi seseorang itu tabi'an wa matbu'an. Itu tabi, itu mengikuti wa matbu' dan diikuti fi waktin wahidin dalam satu waktu yang sama. Jadi nggak mungkin pada satu waktu yang sama dia imam plus makmum itu nggak mungkin. Nah, begitu. Kemudian kata beliau, falau in qata'at al-qudwatu. Ya. Kalau sudah terputus status kudwahnya dia, maksudnya ada orang jadi makmum, kemudian status makmumnya dia sudah terputus. Ya. Seperti misalkan dia sholat berjamaah, kemudian masbuk begitu ya, kemudian dia melanjutkan rokaatnya. Nah, berarti kan sudah terputus status dia sebagai makmum, ya sudah terputus status kuduahnya. Kemudian waqama masbukun. Kemudian ada makmum masbuk yang berdiri. Jazal iktida'u bihi, maka boleh untuk berkuduah dengan dia. Kalau status kuduahnya sudah terputus. Jadi boleh dijadikan sebagai imam. Walau fil jumu'ati indabni hajarin. Meskipun pada sholat Jumat. Meskipun pada sholat Jumat menurut Ibnu Hajar wa khalafahu ar-Ramli. Tapi ini diselisihi oleh Imam Romli. Diselisihi oleh Imam Romli. Maksudnya eh, kalau dalam sholat Jumat gitu ya, kita misalkan ada orang sholat Jumat.
kemudian masbuk. Ya, kemudian masbuk. Jamaah pertama nih, jamaah pertama. Ada orang melakukan sholat Jumat, terus dia masbuk. Dia masuk ke rokaat kedua. Jadi sebelum dilanjut, syarat sah sholat Jumat itu sebagai sholat Jumat, dia mendapati satu rokaat bareng imam secara full. Mendapati satu rokaat bareng imam. Kalau tidak mendapati satu rokaat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Mendapati satu rokaat ya. Misalkan kalau mendapati imamnya kurang dari satu rokaat, misalkan kita datang Jumatan, terus ternyata imamnya sudah tahiyat akhir atau sudah sujud di rokaat kedua, berarti kan nggak dapat satu rokaat. Maka kita nggak boleh melanjutkan sebagai sholat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur. Tapi sholatnya sholat zuhur. Jadi syaratnya itu mendapati satu rokaat sempurna bareng imam. Contoh misalkan ada orang kemudian datang masbuk Jumatan. Masbuk Jumatan. Kemudian dia datang di rokat kedua. Oh, imamnya sudah rokat kedua nih. Ya udah kita masuk. Allahu Akbar. Terus kita mulai habis imam salam kita lanjut dong. Lanjutnya berapa rokat? Lanjutnya satu rokat. Ya. Kenapa? Karena kita boleh sholat Jumat mendapati satu rokat bareng imam. Nah, ketika kita berdiri ngelanjut untuk rokaat kedua, terus ada datang orang lain lagi. Ada datang orang lain lagi, nepok pundak kita. Nah, sah nggak dia yang nepok pundak kita? Sholatnya sebagai sholat Jumat, gitu ya. Jawabannya sah menurut Ibnu Hajar, tapi kata Ar-Romli tidak sah. Ya. Kata Ar-Romli tidak sah. Ya. Sudah dipahami nggak? Ya. Kemudian wa kata hakkuki kaunil imami ma'muman, ya. Dan seperti tercapainya kondisi imam itu sebagai makmum adalah asyakku fi kaunihi kadalik, adalah ragu pada orang tersebut imam atau bukan. Adalah ragu pada kondisi orang tersebut imam atau makmum. Artinya kalau kondisinya ragu, itu kita juga nggak boleh menjadikan dia sebagai imam. Kita nggak tahu nih dia imam atau makmum, maka kita nggak boleh menjadikan dia sebagai imam. Contohnya gimana? Falau tarot dada fi rojulaini. Seandainya ada orang ragu-ragu. Fi rojulaini. Pada kondisi dua orang. Ya. Pada kondisi dua orang. Kemudian yusolliyani hal al-imamu hada au hada. Kemudian dua orang tersebut sholat. Dalam keadaan kita nggak tahu apakah yang imam atau yang ini atau yang ini. Paham nggak? Ada dua orang sholat. Kemudian misalkan dalam kondisi gelap gitu ya. Ini biasanya dicontohkan begitu oleh para ulama. Kondisinya gelap, nggak kelihatan, kita tahu ada dua orang lagi sholat. Kita cuma dengar suaranya. Cuma dengar suaranya. Terus kita nggak tahu imamnya itu yang kanan, yang kiri. Gitu. Nah, maka lam yasihal iktida'u biwahidin minhuma. Maka nggak sah untuk berkudwah, untuk menjadikan imam dengan salah satu dari mereka berdua. Sudah dipahami ya? Illa in dhannahul imama bijtihadi inda romli khilafan libni hajarin. Kecuali jika dia dhon kuat bahwasanya imamnya yang ini dengan istihad. Misalkan, oh kayaknya imamnya yang ini. Istihadnya apa? Oh letak berdirinya lebih depan misalkan. Dengan prasangka kuat bahwasanya imamnya yang ini si A dengan istihad. Itu sah menurut Ibnu Hajar khilafan sah menurut Ar-Romli khilafan libni Hajari. Berbeda dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan tidak sah. Kalau dzon harus yakin mana yang imam, mana yang makmum. Bisa dipahami ya? Ini syarat berkudwah yang nomor 3. Jadi syarat berkudwah yang nomor 3, imamnya statusnya bukan makmum. Imamnya statusnya bukan makmum. Kemudian syarat berkudwah yang nomor 4, wala ummiyan. Ya. Status imamnya bukan ummi. Ya. Status imamnya bukan ummi. Apa itu ummi? Al-ummiyu lughatan man la yaqra'u wa la yaktubu. Ummi secara bahasa
Itu artinya orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya, buta huruf. Itu secara bahasa. Secara bahasa itu arti dari ummi. Tapi secara istilah fuqaha itu bukan itu. Wafi istilahil fuqaha, dan dalam istilahnya ahli fikih, ummi itu adalah man la yahsunu harfan minal fatihati. Yaitu orang yang tidak bagus atau tidak bisa mengucapkan satu huruf dari Al-Fatihah. Artinya lahannya lahan jali. Dia mengucapkan satu huruf dari Al-Fatihah, itu lahannya lahan jali. Itu disebut dengan ummi. Meskipun cuma satu huruf. Meskipun cuma satu huruf. Nah ini agak repot nih kalau di negeri kita ya. Kita lihat. Wal maknanya, anna rabi'a min syuruti sihatil qudwah. Syarat yang keempat dari sahnya kita bermakmum dengan orang lain adalah alla yuhillal imamu biharfin. Adalah satu, imamnya itu tidak keliru atau tidak menghilangkan satu huruf dari Al-Fatihah. Tidak keliru mengucapkan dan tidak menghilangkan satu huruf dari Al-Fatihah. Au tasdidatin minal fatihati. Atau satu tasdid dari surat Al-Fatihah. Nanti contohnya gimana? Contoh misalkan dia tidak bisa mengucapkan huruf gha. Huruf ghain dia nggak bisa. Ya. Dia ucapkan dengan misalkan dengan ain. Ya, diucapkan dengan ain. Ghairil maghdubi dia ucapkan ma'dubi misalkan. Gha-nya berubah jadi ain. Nah ini disebut ummi. Dia nggak boleh jadi imam. Atau menghilangkan satu tasdid dari Al-Fatihah. Contohnya yang sering itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak ada tasdidnya. Ini juga orang seperti ini nggak boleh jadi imam. Kemudian wal makmumu yahsunuhu. Sedangkan makmumnya bisa baca Fatihah. Makmumnya bisa baca Fatihah. Bi alla yakdiru alaihi bil kulliyati au ala ikhrajihi min makhrajihi au ala tasdidihi. Ya. Contoh gambarannya layak diro alaihi, imam itu nggak mampu alaihi atas huruf bil kulliyati sama sekali. Ya, sama sekali dia nggak bisa ngucapin huruf tersebut. A gitu kan. Nggak bisa. Au ala ikhrajihi min makhrajihi. Atau dia nggak mampu untuk mengeluarkan dari makhrajnya. Dia nggak mampu mengeluarkan dari makhrajnya. Au ala tasdidihi. Atau dia nggak mampu untuk mentasdid huruf. Nah ini semua disebut dengan ummi. Ini semua disebut dengan ummi. Taib, ada 4 gambaran bermakmum dengan ummi. Ada 4 gambaran bermakmum dengan ummi. Ada 4 gambaran orang bermakmum dalam kasus ini ya, dalam kasus nomor 4 ini. Yang pertama, makmumnya qori, kemudian imamnya qori. Qori itu yang mampu bisa baca Fatihah dengan benar. Itu disebut qori. Qori itu bukan orang yang apa namanya kalau baca Quran pintar ngelagu-laguin, bukan ya. Tapi qori itu orang yang bisa baca Fatihah dengan benar. Nah, yang pertama makmumnya qori, imamnya qori, maka sah dua-duanya. Ya. Makmumnya qori, imamnya qori, maka sah dua-duanya. Kemudian yang kedua, makmumnya ummi, imamnya qori. Makmumnya ummi, imamnya qori. Maka ini juga sah dua-duanya. Ya, saya ulangi ya. Makmumnya qori, imamnya qori, sah dua-duanya, sah imam dan makmum. Makmumnya ummi, imamnya qori. Maka sah dua-duanya. Sah dua-duanya. Kemudian yang ketiga, makmumnya qori, imamnya ummi. Maka nggak sah sholatnya makmum. Maka nggak sah sholatnya makmum. Kemudian yang keempat, makmumnya ummi, imamnya juga ummi. Ya, makmumnya ummi, imamnya juga ummi. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i dirinci.
Kalau dalam madhab Syafi'i dirinci, sama-sama nggak bisa baca Fatihah dengan benar. Baca Fatihahnya belepetan sama-sama belepotan. Maka dirinci, kalau sama dalam ketidakmampuannya, maksudnya sama-sama nggak bisa ngucapin huruf ain misalkan, sama-sama jadi hamzah, atau sama-sama nggak bisa mengucapkan huruf h, jadi kaf misalkan, alhamdulillah gitu kan, h nggak bisa ya, dia bacanya kaf. Maka yang seperti ini sholatnya sah. Ya. Sama-sama hurufnya nggak bisa, maka ini sah. Tapi kalau ketidakmampuannya beda, si imam nggak bisa huruf ain, si makmum nggak bisa huruf kaf misalkan, maka nggak sah bermakmum dengan imam tersebut. Ya, nggak sah bermakmum dengan imam tersebut. Jadi paham ya? Jadi ini perkara yang agak repot kalau di negeri kita. Kenapa? Karena kita tahu di negeri kita, insya Allah gitu ya, insya Allah, apalagi di kampung-kampung, itu imamnya ya rata-rata ummi begitu ya, rata-rata ummi. Dan ini sempat jadi apa namanya masalah besar, termasuk di tempat saya gitu kan. Karena imamnya merasa kore begitu, tapi ternyata ummi gitu kan, ternyata ummi. Meskipun sudah S2 begitu kan, tapi tidak bisa baca Fatihah dengan benar gitu. Dia membaca huruf ghain dengan ain. Ghairil maghdubi, dia selalu baca ghairil ma'dubi. Ma'dubi. Oh itu parah. Maka saya bilang, Anda jangan jadi imam gitu. Anda itu bikin orang sholatnya nggak sah. Nah, ini kayak gini memang apa namanya bahaya ya seperti ini. Kemudian kata beliau, amma idza kana al-ma'mumu mislahu fima la yuhsinuhu atau fima la yahsunuhu. Adapun kalau makmumnya itu sama dengan si imam pada huruf yang dia tidak mampu, fa'in wa in khalafahu fil badli ka'an yabdala ahaduhuma ra'a ghainan wal akharu laman fala yadurru. Kata beliau, kalau makmumnya statusnya sama-sama ummi, ya, wa in khalafahu fil badli, kalau apa namanya menyelisihinya dalam meskipun berbeda gantinya maksudnya begini, kalau si imam dan si makmum itu sama-sama nggak bisa ngucapin huruf ain misalkan, sama-sama nggak bisa ngucapin huruf ain, atau di sini sama-sama nggak bisa ngucapin huruf ro, meskipun huruf yang diganti itu berbeda, maka nggak ada masalah. Kata beliau, seandainya si makmum itu sama statusnya dengan si imam pada huruf yang tidak bisa diucapkan, wa in khalafahu fil badli, meskipun gantinya itu beda, ka'an yabdala ahaduhuma ka'an yubdila ahaduhuma ro'a ghainan, contohnya salah satunya itu mengganti huruf ro dengan ghain, wal akharu laman, yang satunya diganti dengan huruf lam, fala yadur, maka nggak ada masalah. Jadi seperti tadi ya, imamnya dan makmumnya sama-sama ummi, kemudian sama-sama nggak bisa baca huruf ain misalkan, sama-sama nggak bisa baca huruf ain. Yang satu ainnya jadi hamzah, yang satu ainnya jadi ghain misalkan. Sama-sama nyasar, sama-sama nyasar. Kalau huruf yang nggak bisa sama, meskipun kesasarnya ke tempat yang berbeda, gitu. Meskipun kesasarnya ke tempat yang berbeda, maka tetap sah. Ya, meskipun kesasarnya ke huruf yang beda, maka sah. Tapi kalau hurufnya beda, meskipun kesasarnya ke tempat yang sama, meskipun kesasarnya ke tempat yang sama, maka nggak sah. Maksudnya misalkan imamnya nggak bisa baca huruf kaf, makmumnya nggak bisa baca huruf ain. Sama-sama kesasar ke huruf H misalnya, sama-sama kesasar ke huruf H misalkan. Atau imamnya nggak bisa baca huruf H, makmumnya nggak bisa baca huruf ain. Hurufnya beda, tapi nyasarnya sama. Sama-sama jadi huruf kaf. Alhamdulillah sama goiril makdubi gitu kan. Go jadi kaf, H jadi kaf. Nyasar ke tempat yang sama. Hurufnya beda. Ah, ini juga yang kayak gini tidak sah. Yang kayak gini tidak sah, artinya si makmum nggak sah bermakmum dengan
imam yang seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian kata beliau, wahada yusamma al-thagun. Yang seperti ini disebut dengan al-thag. Al-thag itu orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain. Dia nggak bisa ngucapin dengan benar. Kemudian kata beliau, kakulli man yubdilu harfan biharfin. Seperti semua orang yang mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, ini banyak di negeri kita ya. Haknya jadi hak kecil ya, hak jadi ha. Nah, itu berpengaruh tuh di dalam sahnya Fatihah. Kemudian sahnya berkudwah ya, sahnya berkudwah. Kemudian dia ganti ain jadi hamzah, dia ganti misalkan kaf jadi kof dan seterusnya. Itu banyak sekali ya. Yang seperti ini nggak boleh dijadikan imam kalau kitanya benar baca Fatihah. Nah, itu disebut dengan al-thag. Itu disebut dengan al-thag. Kemudian kata beliau, fa'in adghama fi ghairi mahallil idgham, kalau dia mengidgomkan pada tempat yang tidak idgom. Kan yakula, contohnya dia baca al-muttaqim. Harusnya kan mustaqim, jadinya muttaqim. Summiya arotta aidon. Maka yang seperti ini, seperti ini. Seperti ini disebut dengan arot. Ini istilah aja ya, istilah. Kalau yang suka ganti huruf namanya alfad. Kalau yang suka ngidgomin pada bukan yang idgom disebut dengan arot. Kemudian kata beliau, watasihul qudwatu ma'al karohati bitamtam. Sah berkudwah, sah bermakmum, tapi makruh dengan imam yang tamtam. Tamtam itu apa sih? Wahwa man yukarrirut ta, yaitu orang yang suka mengulang huruf ta. Kalau bahasa kita gagap. Tat. Dia suka ngulang-ngulang huruf ta. Kemudian wal fa. Wahwa man yukarrirul fa, yaitu orang yang suka ngulang-ngulang huruf fa. Itu sah. Itu sah. Wal wa dan wa. Wa huwa man yukarrirul wa, yaitu orang yang suka ngulang-ngulang huruf wa. Kalau bahasa kita gagap ya. Kalau orang Arab itu beda-beda tuh. Kalau yang suka ngulang-ngulang tak disebut dengan tam-tam, yang suka ngulang-ngulang fa disebut dengan fa, yang suka ngulang-ngulang waw disebut dengan wa. Wa. Wa kadzalika sairul huruf. Demikian juga seluruh huruf. Biman yalhanu lahnan la yughayyirul makna, dengan orang yang melakukan lahan tapi tidak mengubah makna. Jadi kalau dia melakukan lahan tapi tidak mengubah makna, lahannya lahan khafi, maka itu sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Tapi kalau mengganti huruf kayak tadi, maka itu tidak sah dijadikan imam. Ya, makanya imam ini harus ada seleksinya nih dengan kita nih. Jangan sampai orang yang bacaan Fatihahnya belum lempeng, masih belepotan, kita jadiin imam gitu kan. Nah, itu enggak sah. Apalagi kalau kitanya qori, kitanya bisa baca Fatihah. Udah ngaji bisa baca Fatihah, wah, repot ini kalau sholat di masjid umum gitu ya. Apalagi imamnya udah sepuh gitu kan, udah tua, repot. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini jember nih. Ya, kita lanjut dikit ya. Kemudian yang kelima, wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Ya. Si makmum tidak duluan, tidak mendului imam fil mauqif, di tempat berdiri, di tempat sholat. Kata beliau maknanya annal khamisa min syuruti sihhatil qudwah. Syarat sah kelima dari berkudwah, dari menjadikan seseorang sebagai imam, alla yataqaddamal ma'mumu bijami'i ma'tamada alaihi ala juz'in mimma tamada alaihi imamu. Yaitu makmum tidak mendahului secara yakin dengan seluruh apa yang bersandar atasnya, atas satu bagian dari tempat di mana imam bersandar atau berdiri atau bertempat.
Nah, standar duluin imam itu apa? Kata beliau, fi qiyamin al gharih, baik dalam kondisi berdiri atau selain berdiri. Nah, kalau berdiri standarnya apa? Dibilang duluin imam itu standarnya apa? Ka'an yataqaddama wa huwa qa'imun biaqibihi. Contohnya mendahului imam dalam keadaan berdiri itu yang dihitung akibnya, tumit, dihitung tumitnya. Jadi tumitnya makmum itu nggak boleh duluin imam kalau pas lagi berdiri. Makanya kalau dalam madhab syafi'i dimundur dikit ya. Jangan sejajar. Nanti kita lihat kalau hukumnya sejajar bagaimana. Kemudian au wa huwa qaidun bi al yaihi, atau kalau kondisinya duduk itu dengan al yaihi. Al yaihin itu bokong ya. Ya apa namanya? Ya ini bokong itu. Au wahua, kalau berdiri itu standarnya tumit, nggak boleh duluin imam. Kalau pas duduk standarnya tuh bokong, nggak boleh duluin imam. Nggak boleh lebih maju dari imam, lebih mengarah ke kiblat begitu ya maksudnya. Au wahua muttajiun bijanbihi. Atau kalau sholatnya berbaring miring, itu yang dihitung perutnya. Misalkan imamnya tiduran gitu kan, imamnya tiduran. Terus kita sholatnya juga sambil tiduran gitu, tiduran miring. Maka yang dihitung itu adalah perutnya. Yang dihitung adalah perutnya. Aw wahwa mustalkin biroksihi. Atau imamnya itu sholat sambil terlentang. Maka yang dihitung adalah kepalanya. Kalau terlentang, maka kepalanya nggak boleh duluin imam. Nggak boleh lebih lebih dulu dari imam ke arah kiblat gitu. Kemudian kata beliau, amma musawatuhu. Adapun kalau sejajarnya imam dengan makmum, fa makruhatun, maka makruh. Jadi kalau sholat itu kalau dalam madhab syafi'i tidak sejajar. Nah itu hadis yang Rasulullah mindahin siapa, Ibnu Umar ya, dari kiri ke kanan kemudian sejajar, itu gimana? Itu nggak sejajar. Sejajarnya itu maksudnya bukan sejajar. Jadi tidak sampai sejajar. Kemudian tetap ada jaraknya. Kata beliau, mufawwitatun li fadilatil jamaah. Ya, jadi kalau sejajar itu makruh dan menghilangkan pahala jamaah fima sawahu fihi, pada tempat-tempat, pada gerakan-gerakan di mana si makmumnya itu sejajar dengan imam. Fakot saja. Jadi kalau misalkan dia sejajar sama imam di rokat 1 dan 2, maka yang nggak dapat pahala jamaah rokat 1 2 saja. Rokat 3 4 misalkan dia agak mundur, maka rokat 3 4 tetap dapat pahala jamaah. Tapi batal nggak jamaahnya? Nggak. Eh, dapat sah nggak sholatnya? Sah. Tapi makruh dan tidak mendapatkan pahala jamaah. Wakada yuqalu fi kulli makruhin min haitsul jamaah. Demikian juga dikatakan seperti itu pada setiap kemakruhan sholat jamaah. Jadi kalau di dalam, maksudnya begini, kalau di dalam pembahasan sholat berjamaah, kemudian dikatakan itu makruh dilakukan dalam sholat jamaah. Maksudnya sholat jamaahnya sah, tapi dia nggak dapat pahala jamaah. Paham ya? Misalkan contohnya yang lain, itu sholat sendirian di belakang soft. Sholat sendirian di belakang soft. Misalkan nih, imam, kemudian soft di sini, kemudian ada orang sholat di sini. Apa hukum orang sholat di sini? Jawabannya sah, tapi makruh. Apa maksud makruh? Maksud dari makruh adalah dia nggak dapat pahala jamaah. Dia dihitung sholat sendiri, tapi sholatnya sah nggak sebagai makmum imamnya nih? Jawabannya sah. Gitu, maksudnya begitu. Jadi setiap perkataan di dalam pembahasan sholat jamaah kok dihukumi makruh, maka artinya sholat jamaahnya sah, tapi nggak dapat pahala jamaah. Itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6, kata beliau, wa an ya'lama intiqalati imami. Si makmum tahu perpindahan imam. Makmum harus tahu gerakan atau perpindahannya imam. Maknanya an-nasadisa min syuruti sihhatil qudwati.
bahwasanya syarat sah berqudwah yang keenam, syarat sah jadi makmum yang keenam, an ya'lamal makmumu, bahwasanya makmum itu tahu, ai au yadunna, atau prasangka kuat. Jadi nggak harus tahu yakin. Bisa juga prasangka kuat, apa? Intiqolati imamihi, yaitu gerakan perpindahan imamnya dari satu posisi ke posisi yang lain, dari berdiri ke ruku, ruku itidal, itidal sujud, dan seterusnya. Si makmum tahu atau menduga kuat, oh imamnya lagi gerak. Qabla an yashra'a fir rukni tsalits, sebelum si imam itu mulai masuk ke rukun ketiga. Sebelum si imam itu masuk ke rukun ketiga. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kan kita dalam sholat itu harus lebih belakangan dari imam. Artinya imam duluan baru makmum kan gitu kan. Kalau barengin atau duluin kemarin sudah kita bahas ya. Kalau duluin bagaimana, kalau barengin bagaimana. Hanya satu tempat yang disunahkan untuk dibarengin antara imam sama makmum, yaitu baca amin waktu Fatihah. Itu disunahkan untuk bacaan makmum sama bacaan aminnya imam itu bareng. Sisanya itu semuanya makmum dianjurkan untuk belakangan dari imam, untuk belakangan dari imam. Nah, kalau si makmum itu datang belakangan, artinya kalau si makmum itu ketinggalan dari imam, maka kemarin kan sudah kita bahas, kalau si makmum ketinggalan dari imam lebih dari 2 rukun, maka sholatnya makmum batal. Ya, jadi kalau si makmum itu ketinggalan 2 rukun atau lebih dari si imam, maka sholatnya si makmum batal. Contohnya gimana? Contohnya misalkan makmumnya masih berdiri, imamnya udah turun mau sujud. Imamnya udah turun mau sujud, kan ketinggalan 2 rukun. Apa rukunnya? Yaitu ruku sama itidal. Ya. Ruku itu satu rukun, itidal satu rukun. Kemudian imamnya sudah turun sujud, berarti kan sudah masuk ke rukun ketiga. Sudah masuk ke rukun ketiga. Maka kalau misalkan makmumnya masih berdiri, imamnya sudah turun untuk sujud, masuk ke rukun ketiga dari rukunnya si makmum, maka sholatnya si makmum batal. Paham nggak? Ya. Maka jadi, tadi kan dikatakan si makmum harus tahu perpindahan imam sebelum imam masuk ke rukun ketiga. Berarti kalau kita lagi berdiri, terus lupa begitu kan, ngelamun gitu, terus baru ingat, iya masih lagi sholat. Imamnya udah mau sujud, maka sholat kita batal. Begitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui gerakan imam? Bi'an yarohu, contohnya dengan cara melihat imam langsung. Au ba'dol makmumin, atau ngelihat sebagian makmum. Kadang-kadang kan gitu kan, kita ngelihat gerakan makmum di depan kita. Au yasma'a sautahu, atau dengar suaranya imam. Au sautal mubalik, atau dengar suaranya mubalik. Kalau zaman dulu belum ada speaker, adanya mubalik. Mubalik itu kayak yang di Masjidil Haram itu. Sami Allah liman hamidah. Nanti ada yang ngikutin. Rabbana walakal ham. Imamnya Allahu Akbar. Nanti ada yang ngikutin. Allahu Akbar. Nah itu namanya mubalik. Zaman dulu belum ada speaker. Adanya mubalik. Mubalik itu nanti akan nyampaikan suaranya imam. Nah, dulu belum ada speaker, adanya mubalik. Nah, dengarnya suara mubalik. Kita nggak dengar suaranya imam, boleh. Walau ghaira musallin, meskipun mubaliknya itu nggak sholat. Artinya nggak diharuskan mubalik itu bareng sholatnya bareng si kita gitu. Kadang-kadang kan ada yang ditugasin jadi mubalik. Kalau zaman dulu begitu, ditugasin jadi mubalik, berdiri tiap berapa soft gitu kan. Nah, dianya nggak sholat, cuma tugas mubalik aja. Allahu Akbar, nanti bareng ke belakang. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak disyaratkan mubalik itu harus sholat. Kemudian atau Ibnu Hajarin fil mubalighi an yakuna adla riwayatin. Dan disyaratkan Ibnu Hajar mensyaratkan mubalighnya itu harus adil riwayat. Adil riwayat itu muslim mukallaf, bukan orang fasik, bukan orang yang melakukan dosa besar terus-menerus dan seterusnya. Ya.
bukan orang pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil terus menerus. Itu namanya adil riwayat. Wa khalafahu ba'duhum. Tapi sebagian ulama lain berbeda pendapat dengan Ibnu Hajar. Faqala kemudian sebagian ulama tersebut mengatakan yakfil fasiku idza taqada sidquhu. Boleh mubaliknya orang fasik kalau kita yakin mubaliknya itu benar jujur, bukan ngerjain gitu kan. Allahu Akbar ngerjain. Semakmumnya berdiri, belum, sujud lagi ya gitu maksudnya. Itu tentang syarat yang nomor 6. Tapi ini ada pertanyaan. Kalau perempuan kan ada jaraknya atau hijab. Nah, terkadang kalau sujud dan imamnya suara rendah, kadang suka tertinggal. Sebaiknya bagaimana? Ya, selama kita tidak tertinggal lebih dari 2 rukun, maka nggak ada masalah. Maka nggak ada masalah. Misalkan lagi, wah sholatnya nggak kedengeran nih suaranya nih. Terus gimana? Ya sudah kita ikutin aja sholatnya selama tidak tertinggal 2 rukun atau lebih. Kalau tertinggal 2 rukun atau lebih maka sholat kita batal. Ya udah kita tinggal sholat sendiri gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, yang benar tentangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan sama atasnya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.